Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan malam ini saya akan sharing ya mengenai tentang mancing ikan lagi ya. Ini mengenai ada 5 faktor yang menyebabkan ketika mancing ya udah nyangkut ke kail tetapi mocel ataupun lepas dari ikan dari kail ya. Itu ya, ada 5 penyebabnya. Ini sering terjadi ya, tetapi semua orang beranggapan banyak yang beda-beda pendapat, tetapi ternyata ketika disimpulkan cuma 5 ya. Ini saya contohkan, ini kail ya, nih sketsanya kail nih. Nah ini kail ya, contoh kail, sama ini talinya gitu ya. Nah ini titik-titik ini ya, titik-titik ini adalah contoh dari umpan ya, umpan. Jadi ikan apa istilahnya, umpan yang membungkus kail ya. Saya contohkan ya titik-titik ini ya. Ini kailnya nih. Nah, ini ikannya yang siap untuk memakan umpan ya. Nah, contohnya ikannya ya. Jadi yang pertama itu adalah ikannya cenderung kurang menyukai umpan ya. Nah, ini. Kenapa umpan nggak disukai ikan jadi mocel? Ya jelas aja ya, ini karena ikan itu ya beda, ada yang suka ke makanannya, ada yang lahap, ada yang tidak lahap gitu ya. Contohnya begini, kalau yang lahap ya, yang suka ya, apalagi lapar, ada makanan enak, dia memakannya dengan beringas ya, atau istilahnya dengan sungguh-sungguh dimakan ya. Ini masuk semua ke sini ya. Nah, karena emang makanannya enak ya, umpannya enak gitu ya, dia suka gitu. Bedanya kalau nggak suka ya, sama aja kalau manusia kan kalau kurang suka makanan paling dicicipin doang gitu ya. Dia nyamperin gitu karena memang agak lapar juga gitu. Tetapi mungkin dia cuma cicipin sedikit ya, separohnya dari umpan mungkin ya. Jadi akhirnya kail itu tidak termakan semua gitu ya. Jadi cuma mungkin nyangkutnya tipis-tipis gitu ya di bibir ikan, ataupun jadi nggak nyampe ke dalam gitu, karena memang dia cuma icip-icip doang gitu. Beda sama yang umpannya suka gitu, dimakan langsung makan ya, jelas lah kan kail di dalam ya, langsung kena gitu ya. Itu jarang mocel kalau yang suka makan umpannya doyan. Nah yang kedua itu dari konsistensi umpan ya. Apa itu konsistensi umpan? Jadi kekenyalan ataupun kekerasan dari umpan ya, ini bisa saja terlalu keras ya, sehingga ikan yang makan itu walaupun dia umpannya suka gitu ya, contohnya umpan buatan ya, makan dikunyah, cuma ketahan sama umpan gitu. Jadi bibir ikan itu ataupun mulut ikan itu nggak nyampe masuk ke dalam gitu. Jadi ujung kail ini kurang dalam gitu, karena tertahan oleh umpan yang keras itu ataupun kenyal itu ya. Jadi konsistensi umpan ya, kekenyalan umpan, kekerasan umpan itu harus diperhatikan ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa sering mocel? Nah, ketiga itu adalah faktor joran ya, faktor joran. Jadi ini kan kail ya, ini umpan ya, dibungkus umpan, ini tali ke sini. Kita kan menghentak apa istilahnya, menghentak kail umpan ini dengan joran gitu ya, ditarik dengan cepat gitu. Ah, kenapa joran menentukan dari mocel atau tidaknya? Ini contohnya ikan gede ya. Otomatis ini kan biasa saja ini udah keras ya. Ini keras ya. Mulutnya itu udah keras ya. Umpan apa istilahnya, ikan gede ya. Nah, karena kalau joran itu kan ada kekuatan kelenturan. Ada yang keras banget, lentur banget, ada pun yang sedang ya, medium gitu. Nah, makanya kalau mau mancing itu lihat dulu ikannya segede apa gitu ya.
mau kecil, mau babon ataupun yang sedang-sedang ya. Jadi joran juga menentukan. Kalau terlalu lentur, jorannya terlalu lentur nanti hentakannya kurang maksimal ya. Jadi kita hentak tetapi kesininya belum menghentak benar-benar gitu. Jadi kail itu tidak benar-benar dihentak ke mulut ikan. Alhasil jadinya kurang menancap gitu. Itu jorannya terlalu lentur, kita tarik. Jadi menghentaknya kita keras ya, cepat gitu. Tetapi jorannya lentur. Jadi itulah harus seimbang ya antar kekerasan joran dan juga ukuran ikan gitu. Nah, kalau yang keempat itu adalah ukuran diameter kail ya. Soalnya kalau ukuran kail itu biasanya mempengaruhi juga dari hasil penancapan kail ke dalam mulut ikan gitu ya. Contoh ini ikannya mulutnya udah keras ya, gede gitu. Nah, tetapi diameternya, maksud diameter itu adalah gedenya kail gitu ya. Bukan lingkaran ininya, bukan nih. Terlalu gede, jadi susah masuk ke dalam mulut ikan itu. Walaupun tajam, tapi agak seret gitu ya masuknya. Beda sama yang tipis ya, tipis dan ramping gitu ya. Cepat masuknya gitu. Nah gitu. Jadi menancap banget gitu. Biasanya kalau ikan yang mulutnya agak keras gitu ya, nah, biasanya itu karena susah banget. Kalau kita tusuk aja susah. Kalau kita tusuk aja susah gitu. Nah, jadi kalau yang ramping biasanya cepat masuknya dan bisa masuk banget gitu. Kalau yang agak gendut gitu ya ininya, diameternya agak susah, paling setengah juga udah kerepotan. Apalagi kita menghentak jorannya kurang maksimal gitu ya, kurang masuk. Jadi di perjalanan bisa aja lepas gitu ya. Nah, ini yang kelima, yang terakhir ya. Yang kelima itu adalah ini kita tidak tahu ya harus menancapkan kemana mulut ikan gitu. Tetapi kalaupun kita mancing gitu kan, ikan kan makan sendiri gitu ya, nggak tahu sebelah mananya dia mau makan gitu. Jadi itu memang kebetulan mungkin karena menancapnya di yang lembek ya, yang gampang robek gitu ya. Mulutnya itu kan biasanya kalau yang bawah juga agak keras, yang atas agak lembek gitu ya. Pokoknya daerah-daerah mulut ikan itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang lembeknya, ada yang gampang sobeknya, ada yang kuatnya gitu. Mungkin saja kail ini menancap di daerah yang lembek gitu ya. Kita tarik cepat gitu ya. Kita tarik gitu ya. Malahan sobek gitu. Jadi itu faktor dari kita nggak tahu ya itu ikan yang makan gitu. Jadi menancapnya di mana gitu. Biasanya seperti itu ya. Ya kalau yang kena yang lembek ya udah robek, lepas ikannya mocel gitu. Itu ya faktor-faktor yang menyebabkan dari ikan mocel itu ya. Mungkin banyak-banyak lagi hal-hal yang lain ya. Masih kita simpulkan itu cuma 5 aja menurut versi Bagus Kumara TV. Kalau ada hal-hal yang tambahan dari teman-teman, mungkin karena mocel karena apa, mungkin bisa menambahkan di kolom komentar ini, di kolom komentar ya. Ini anggap sebagai sharing aja ya, berbagi pengetahuan. Saya juga bertanya pada senior-senior gitu ya. Mungkin ini yang 5 ini ringkasan dari yang banyak gitu ya. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat, ini sharing aja. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.